Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-51. Aku, tidakkah itu berarti saya berani kurang ajar terhadap Toan Nio? Ia masih membantah dan ragu-ragu. Makin gemas hati Lucian. Benar-benar seorang pemuda istimewa. Belum pernah ia bertemu dengan pemuda yang begini pemalu dan tahan uji, dan kuat menahan perasaan. Chu Chiangkun, bagaimana ini? Aku sedang memberi petunjuk tentang Siakut Hoat yang ingin kau pelajari. Mengapa begini saja kau keberatan? Ada apakah terselip dalam hatimu? Makin bingung dan guguplah Chu Bian mendengar ini. Celaka, pikirnya. Keraguanku ini bahkan menimbulkan kesan bahwa memang hatiku memikirkan hal-hal kurang layak. Ia segera melangkah maju dan berkata tegas, "Baiklah, Toan Nio." Lucian tersenyum mengejek lalu membalikkan tubuhnya, mengangkat kedua lengannya ke atas. "Nah, kau bekuklah aku." Chu Bian mendorong kedua lengannya melalui bawah lengan Lucian, lalu membalikkan tangan ke atas dan kedua tangannya bertemu di atas tengkuk Lucian. Jantungnya berdebar makin keras, dan pemuda ini memejamkan matanya menggigit bibir. Kasihan sekali pemuda yang hijau ini. Mana ia tidak merasa tersiksa ketika kedua lengannya merasai kulit leher yang halus, dadanya merapat pada punggung yang lunak, hidungnya dekat sekali dengan rambut yang harum semerbak. Demi kesopanan ia agak mengundurkan tubuhnya dan pelukannya pada leher mengendur. Bagaimana ini? Kalau cara Chiangkun membekuk pencuri selemah ini, tanpa Siakut Hoat sekalipun akan mudah lepas. Jangan sungkan-sungkan, Chiangkun. Atau khawatirkah engkau kalau leherku akan patah? Chu Bian makin bingung, dan terpaksa sekali ia mengerahkan tenaga mempererat kedua lengannya yang membekuk leher dan untuk melakukan ini, terpaksa pula ia merapatkan dadanya ke punggung Lucian. Jantungnya berdebar kencang sekali. Darahnya berdenyut-denyut dan kepalanya menjadi pening, napasnya terengah-engah. Lucian tersenyum, hampir terkekeh geli. Tentu saja ia dapat merasakan betapa dada bidang dan keras yang merapat punggungnya itu berdenyut-denyut keras, betapa kedua lengan yang berotot dan kuat itu menggigil, betapa napas di belakang tengkuknya itu panas sekali dan terengah-engah. Makin kagumlah ia, alangkah kuatnya pemuda ini, kuat lahir batin. Tubuhnya kuat, juga batinnya kuat, sehingga biarpun nafsu muda yang sudah selayaknya itu masih dapat bertahan dan berusaha menekannya. Yang lebih kuat lagi, Chiangkun. Ia menggoda dan sengaja berlama-lama melepaskan diri sehingga pemuda itu merasa semakin tersiksa. Sudah cukup, Toan Nio. Lekaslah gunakan Siakut Hoat. Kenapa sih Chiangkun terburu-buru? Lucian menggoda terus. Saya khawatir kalau Toan Nio akan terluka. Karena sudah yakin bahwa diam-diam pemuda ini tidak dapat menahan daya tarik kewanitaannya, Lucian lalu berkata, "Nah, yang kuat, kerahkan tenagamu, aku akan melepaskan diri." Sambil berkata demikian, ia menggerakkan tubuhnya, menggeliat-geliat dan dengan mudah ia dapat merosot keluar dari pelukan ketat itu. Chu Bian masih berdiri agak membongkok dengan kedua lengan memeluk seperti tadi. Akan tetapi yang dipeluknya sudah terlepas, dan ia masih terengah-engah dan meramkan matanya. "Bagaimana, Chiangkun?" Lucian tertawa dan menggigit bibir menahan geli. Chu Bian cepat sadar, dan ia segera membungkuk dan memberi hormat. "Benar-benar Toan Nio lihai sekali, saya merasa takluk. Dan amat beruntunglah saya akan mendapat bimbingan Toan Nio dalam mempelajari Siakut Hoat. Chiangkun, ilmu Siakut Hoat mudah.
Akan tetapi dasarnya harus kuat, seperti kukatakan tadi, berdasarkan penggunaan hawa sakti dalam tubuh yang disalurkan pada sambungan tulang. Untuk mempelajari ini, kita harus berada dalam ruangan tertutup, dan biarlah aku membantu penyaluran hawa dalam tubuh Chiang Kun agar lebih cepat hasilnya. Sanggupkah Chiang Kun? Makin merah muka Cubian. Akan tetapi ia percaya betul bahwa Sian Toanio ini bersungguh-sungguh hendak melatihnya. Kalau memang caranya demikian, apa mau dikata lagi? Toh ini hanya latihan, demi memenuhi syarat agar berhasil. Baiklah, Toanio, apakah kamar saya cukup memenuhi syarat? Cukuplah, asal di tempat tertutup, jawab Lucian menahan geli hatinya. Mereka lalu meninggalkan taman dan memasuki kamar Cubian yang cukup luas dan bersih. Sebuah tempat tidur lebar berdiri di sudut kamar. Lucian tidak mau tergesa-gesa karena ia tidak ingin membuat pemuda ini terlalu sungkan, malu dan bercuriga. Maka ia berkata, Chiang Kun harus duduk bersila menyatukan perhatian dan mengerahkan hawa sakti dalam tubuh. Biar saya yang membantu penyaluran hawa sakti itu. Akan tetapi agaknya Chiang Kun akan merasa tidak pantas kalau kita berlatih di atas sana itu. Ia menuding ke arah ranjang dan Cubian menundukkan muka, tak berani memandang wajah Lucian. Karena itu, biarlah kita duduk bersila di lantai ini saja. Cubian tidak berani menjawab. Ia benar-benar merasa amat sungkan dan malu. Selama hidupnya belum pernah ia berdua dengan seorang wanita di dalam kamar, apalagi berada di atas satu ranjang, biarpun hanya bersila. Terserah, kepada Toanio, jawabnya dan ia lalu mendahului duduk bersila di atas lantai. Lucian pun duduk bersila di depannya, kemudian wanita itu menempelkan kedua telapak tangannya kepada tangan Cubian sambil berkata, atur napas, kerahkan tenaga biar nanti aku yang membantumu menyalurkan tenaga ke sambungan-sambungan tulang. Kau menurutlah saja dan lihat hasilnya. Cubian mengangguk, karena sukarlah baginya mengeluarkan suara setelah kedua tangan mereka saling menempel. Betapa takkan berdebar jantungnya karena tapak tangan yang halus lunak itu menyalurkan hawa mujizat yang seperti membanjir ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya penuh getaran-getaran aneh. Dan bau yang semerbak harum itu, Cubian cepat memejamkan kedua matanya, mencurahkan perhatiannya dan mengerahkan sinkang, hawa sakti, dalam tubuhnya. Terasa olehnya betapa satu kekuatan hebat yang masuk ke tubuhnya melalui telapak tangan itu menguasai hawa saktinya, dan mendorongnya menembus seluruh tulang dalam tubuh. Mula-mula lengan kanannya berbunyi berkeretakan, lalu lengan kiri, kedua kaki, kedua pundak, leher dan punggung. Sia Kut Hoat dapat membuat tubuh menjadi kecil, tulang-tulang seperti dapat dilipat, sehingga kita mudah lolos dari ikatan apapun juga. Lucian berbisik, tanpa menggerakkan tubuh sekalipun kita dapat meloloskan diri dari cengkeraman apa saja. Lihatlah buktinya. Tiba-tiba Cubian yang masih meramkan mata itu merasa betapa tulang pundaknya bergoncang. Ia tidak melawan karena tadi sudah dipesan, menurut saja. Pundaknya serasa tak bertulang lagi sehingga ia terkejut. Chu Chiang Kun, lihat hasilnya, buka matamu. Kembali Lucian berbisik perlahan. Cubian membuka kedua matanya dan terbelalak. Ia memandang tubuh bagian atas yang tak tertutup apa-apa lagi itu. Kulit yang putih halus memerah terkena sinar lampu, dada yang montok padat dengan lekuk lengkung sempurna. Dia sendiri pun bertelanjang di tubuh bagian atas. Entah bagaimana, baju mereka berdua telah terlepas dan bergantungan di pinggang, sedangkan kedua tangan mereka masih saling menempel dan tak pernah lepas. Pemuda yang selama hidupnya belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, tak dapat menahan lagi. Tubuhnya menggetar, mukanya menjadi merah dan terasa panas, dadanya menggelora menyesakkan napas. Kedua tangan Lucian kini memegang kedua tangan pemuda itu dan memijit-mijitnya mesra. Tak senangkah hatimu karena hasil ini? Ia berbisik dengan senyum memikat dan mata basah penuh nafsu. Makin berombak dada Cubian, ia hanya mengangguk-angguk tanpa dapat berkata apa-apa. Matanya tidak berani langsung bertemu pandang dengan Lucian, melainkan tak pernah berkedip menatap ke arah dada. Tiba-tiba Lucian tertawa lirih dan menubruknya, merangkul dan menciumnya.
Toanio. Cubian terengah-engah dan tubuhnya menggigil. Akan tetapi kedua lengannya yang kuat itu memeluk dan mendekap tubuh yang menggairahkan, mendekap sekuat tenaganya sehingga kalau yang dipeluknya itu wanita lain tentu akan remuk-remuk tulang iganya. Akan tetapi Lucian bukannya wanita biasa. Didekap sekuat itu, ia hanya tertawa dan kini ia menoleh ke arah lampu. Tampak senyumnya melebar, senyum kemenangan ketika bibirnya meruncing untuk meniup ke arah lampu di sudut kamar sehingga padam. Karena di dalam istana Kaisar Qin muda ini Lucian mengalami penghidupan yang penuh kesenangan di mana ia dapat memuaskan semua nafsunya, hidup bergelimang harta dunia dan kesenangan, maka ia merasa seakan-akan tercapai semua yang menjadi cita-citanya. Sampai 8 tahun ia tinggal di dalam istana, dan selama itu Koa Kim Bwe berhasil menyenangkan hatinya dengan pelayanan-pelayanan manis, sehingga banyak pula ilmu yang ia turunkan kepada selir raja ini. Bahkan ilmu awet muda ia turunkan pula kepada Koa Kim Bwe yang tentu saja menjadi amat girang. Biarpun maklum bahwa wanita yang di dalam istana dikenal sebagai Xian Tonyo itu sesungguhnya adalah putri Beng Koucu yang berjuluk Tok Xiao Kui, dan yang menghabiskan pangeran-pangeran dan panglima-panglima muda yang tampan untuk dijadikan kekasihnya, namun raja tidak mau menghalanginya. Hal ini adalah karena hadirnya Lucian di dalam istana itu pun merupakan hal yang menguntungkan. Semenjak ada Lucian di dalam istana, jarang sekali terjadi penyerbuan musuh dan kalaupun ada, tentu akan disapu bersih oleh wanita sakti itu. Karena istana sudah terjaga dengan adanya Lucian, para panglima yang tadinya bertugas menjaga keselamatan raja, kini memindahkan perhatiannya keluar istana, dan mulai membantu melakukan pembersihan dalam kota raja. Banyak sudah mata-mata musuh ditangkap dan dibunuh, bahkan belum lama ini belasan orang pengikut atau anak buah Ku Paong yang masih selalu berusaha merampas kekuasaan, dapat dibasmi habis dalam sebuah kuil kosong di sebelah selatan kota raja. Yang memimpin pembasmian ini adalah Panglima Muda Cubian yang kini telah memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silatnya, semenjak ia menjadi kekasih Lucian. Panglima muda ini banyak berhasil dalam usaha membasmi musuh, karena dia melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai penduduk biasa, tidak berpakaian sebagai panglima. Dalam penyelidikannya, Cubian tahu bahwa komplotan mata-mata yang paling aktif di kota raja adalah gerombolan anak buah Ku Paong atau Kong Lo Senjin, bekas raja muda kerajaan Tang yang masih setia kepada dinasti yang sudah runtuh itu. Dan ia tahu pula bahwa di dalam kota raja terdapat sebuah tempat yang dijadikan tempat pertemuan mereka, di samping kuil kosong di mana ia telah membasmi 13 orang mata-mata belum lama ini. Pada suatu pagi, seorang diri Cubian pergi menyelidiki rumah tua di ujung kota yang sunyi sebelah barat itu, berpakaian sebagai seorang penduduk biasa. Goloknya ia sembunyikan di balik baju dan ia mendekati rumah tua itu dengan hati-hati dan menyelinap di antara pohon-pohon di belakang rumah. Biasanya rumah tua ini kosong, akan tetapi tadi ia melihat berkelebatnya bayangan orang melalui jendela yang tidak berdaun lagi itu. Setelah dekat ia mengintai dan terdengar suara orang bercakap-cakap. Ketika ia melihat seorang kakek tua duduk di atas kursi sedang marah-marah kepada seorang laki-laki yang berdiri ketakutan, hatinya tergerak. Siapakah kakek ini, pikirnya. Kakek yang mukanya penuh cambang, pakaiannya longgar dan wajahnya berwibawa. Goblok, tolol sekali kalian. Bagaimana sampai berhasil disergap dan dibunuh? Benar-benar tidak berotak. Dan semua usaha ke istana gagal belaka, mengantar nyawa dengan sia-sia. Ah, baru beberapa tahun aku mengasuh di Pekkoatu, Pulau Ular Putih, usaha kita macet karena ketololan kalian. Kalau para pembantuku seperti kalian ini patriot-patriot konyol, mana mungkin kerajaan Tang yang jaya dapat bangkit kembali? Ampun, Ong ya, sesungguhnya kami cukup hati-hati, akan tetapi semenjak Tok Xiao Kui berada di sini, kami tidak berdaya apa-apa. Semua serbuan ke istana gagal dan teman-teman kita banyak yang mati konyol. Gerakan kita di sini menjat macet sama sekali. Diam-diam Cubian terkejut. Kiranya inilah Sinjiu Ku Paong yang terkenal pula dengan julukannya Kong Lo Senjin. Ia memandang penuh perhatian dan melihat betapa kedua kaki yang tergantung di kursi itu lemas dan lumpuh. Ia tidak ragu-ragu lagi.
Hatinya berdebar dan ia menoleh ke belakang. Kalau saja ada pembantu, kalau saja ada Siantoanio. Akan tetapi masa ia tidak akan dapat mengalahkan seorang kakek yang lumpuh kedua kakinya? Dan orang kedua itu pun kelihatan lemah. Menghadapi Tok Xiaokui saja takut. Biarlah, setelah aku datang, akan kuhancurkan kepala siluman betina itu. Kau lihat baik-baik. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan lengannya, dan angin besar menyambar ke arah jendela di mana Cubian mengintai. Brak, runtuhlah sebagian dinding jendela itu, akan tetapi Cubian sudah melompat ke samping. Terus ia memutar golok yang sudah dicabutnya sambil menyerbu ke dalam rumah melalui jendela. Pemberontak tua bangka, lebih baik kau menyerahkan diri untuk diadili daripada harus berkenalan dengan golokku, bentaknya. Kong Lo Senjin tidak mempedulikan panglima muda ini, bahkan menoleh ke arah laki-laki temannya tadi sambil bertanya, siapakah budak ini? Laki-laki itu meloncat ke pinggir, gerakannya cukup ringan, dan ia berkata, iya, inilah dia Cuci Angkun, panglima muda yang memimpin pembasmian teman-teman kita di kuil tua. Bagus sekali, kau mengantarkan nyawa ke sini, budak. Lekas berlutut agar kau dapat terbebas dari kematian mengerikan. Suara Kong Lo Senjin berubah menyeramkan. Ya, dia ini seorang di antara kekasih Tok Xiaokui. Laki-laki itu berkata pula. Sementara itu, Cubian sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Pemberontak rendah, rasakan golokku. Ia menerjang maju, membacok dengan goloknya, gerakannya cepat dan kuat sekali. Goloknya lenyap berubah sinar putih seperti kilat menyambar ke arah leher kakek itu. Namun goloknya mengenai angin belaka karena kakek yang sakti itu telah mencelat ke atas bersama kursinya. Dengan masih duduk di atas kursi, Kong Lo Senjin telah berhasil mengelakkan sambaran golok. Gerakan luar biasa ini dibarengi suara tertawa bergelak-gelak. Cubian penasaran sekali. Sambil berseru keras ia menerjang terus kemanapun berkelebatnya bayangan kakek bersama kursinya. Ia sudah memperoleh pelajaran dari wanita cantik itu, tidak hanya pelajaran bermain cinta, melainkan juga pelajaran untuk memperhebat jinkangnya, elwekang dan ilmu goloknya. Namun menghadapi kakek lumpuh ini, ia benar-benar tidak berdaya. Goloknya selalu membacok angin belaka dan pada detik terakhir, kakek itu selalu dapat berpindah tempat bersama kursinya dan masih tetap tertawa-tawa. Disuruh berlutut tidak mau. Kau menghendaki kematian yang mengerikan, kakek itu berkata dan lengan bajunya yang panjang itu berkibar menyambar ke depan. Yang kanan menangkis golok, yang kiri menyambar ke arah kepala Cubian. Bukan main kagetnya pemuda ini ketika goloknya hampir saja terlepas dari pegangannya bertemu dengan ujung lengan baju. Akan tetapi ia lebih memperhatikan sambaran ujung lengan baju kedua ke arah kepalanya. Cepat ia miringkan tubuh membuang diri, akan tetapi tetap saja pundaknya kena dihantam ujung lengan baju. Plak, perlahan saja tampaknya hantaman itu, namun akibatnya cukup hebat karena tubuh Cubian terhuyung-huyung ke belakang, dan kepalanya serasa hampir pecah saking hebatnya rasa nyeri di pundaknya. Namun orang muda ini mempunyai keberanian besar. Ia meloncat bangun dan kini dengan kemarahan meluap, sambil meluapkan rasa nyeri yang menusuk jantung, ia menerjang maju lagi dengan dahsyat. Rebahlah kau, bentak Kong Lo Senjin tanpa berpindah dari kursinya, hanya dengan gerakan kedua tangannya. Di lain saat ia telah dapat merampas golok dan merobohkan Cubian dengan totokan yang membuat tubuh pemuda itu lemas dan seperti lumpuh. Cubian mengerahkan tenaga hendak bangun, akan tetapi begitu bangun duduk ia terbaring kembali karena tubuhnya menjadi amat lemas. Akan tetapi matanya tetap melotot memandang kakek ini, sedikit pun tidak membayangkan ketakutan. Pada saat itu terdengar bentakan-bentakan di luar, dan menerobos masuklah 3 orang berpakaian perwira diikuti oleh belasan orang anak buahnya. Mereka ini adalah pasukan keamanan di kota raja yang tadi melihat gerakan Cubian menyelidiki rumah kosong dan kini datang memberi bantuan. Kau hadapi mereka, teriak si kakek dan sekali mengulur tangan, ia telah menyambar Cubian berikut goloknya, kemudian tubuhnya melayang ke arah pintu. Serbu, tolong Cuci Angkun, teriak seorang perwira.
dan mereka yang berada dekat pintu segera memapaki tubuh kakek yang melayang itu dengan tombak dan golok. Terdengar suara berkerontangan disusul robohnya 4 orang prajurit, ketika Kong Lo Senjin menangkis dengan kebutan ujung lengan bajunya sambil mengibaskan tangan mengirim tamparan. Tubuhnya sudah mencelat keluar dengan mempergunakan sepasang tongkat yang tadinya ia sambar dari dekat meja. Ia telah meleset jauh ke depan, sebentar saja lenyap dari tampat itu membawa tubuh Cubian yang tak dapat bergerak sama sekali dalam kempitannya. Yang celaka adalah anak buah Kong Lo Senjin yang tertinggal dalam rumah tua. Dia lihai juga, melawan mati-matian dengan golok rampasan. Akan tetapi 3 orang perwira itu adalah pengawal-pengawal istana yang tangkas. Maka setelah mengalami pertempuran hebat, akhirnya orang itu tewas di bawah bacokan banyak senjata dan tubuhnya hancur. Peristiwa tertawanya Chu Chiangkun oleh seorang kakek pemberontak amat menggegerkan kota raja. Penjagaan diperketat, di seluruh kota tampak para prajurit hilir mudik mengadakan pemeriksaan dan penjagaan. Juga sekitar istana dijaga keras. Namun semua itu tidak menghalangi Kong Lo Senjin yang menyelundup ke dalam istana, mempergunakan kepandaiannya yang luar biasa. Bagaikan seekor burung saja ia melompati pagar tembok yang mengurung istana, tidak tampak oleh para penjaga, kemudian menyelinap dalam gelap, meloncat ke atas bangunan istana. Chu Chiangkun masih berada dalam kempitannya ketika ia tiba di atas istana, mencari-cari. Lucian juga mendengar tentang tertawannya Chu Chiangkun. Ia ikut merasa gelisah, karena Cubian merupakan seorang di antara kekasihnya yang menyenangkan hatinya. Ia menduga-duga siapa gerangan kakek tua lihai itu, dan samar-samar ia teringat akan Kong Lo Senjin atau Sin Jiu Ku Paong. Diam-diam ia bergidik. Pernah beberapa tahun yang lalu ia menyaksikan sepak terjang kakek lumpuh itu yang amat lihai. Akan tetapi ia tidak takut sekarang. Bahkan ingin ia mencoba kepandaian kakek itu. Agaknya sekarang ia takkan kalah menandingi kesaktian si kakek yang ia tahu amat lihai ilmu silat tangan kosong dan amat kuat tenaga sinkangnya untuk melakukan pukulan jarak jauh. Malam itu Lucian tak dapat tidur. Ia duduk dalam kamarnya termenung menghadapi meja. Karena hawa udara agak panas, ia membuka jendela kamarnya yang berbentuk bulat seperti bulan purnama. Telinganya yang terlatih itu dapat menangkap suara perlahan di luar kamar. Akan tetapi ia hanya tersenyum mengejek dan tidak bergerak dari bangku yang didudukinya, pura-pura tidak tahu bahwa ada seorang tamu malam yang tinggi jinkangnya, sehingga gerakan kakinya hampir tidak menerbitkan suara tengah mendekati kamarnya. Selama ini, tak pernah berhenti ia berlatih sehingga Lucian merasa amat percaya akan kepandaiannya sendiri. Tiba-tiba sinar putih menyambar dari luar jendela memasuki kamar. Biarpun sinar itu menyambar dari belakangnya, namun Lucian maklum bahwa senjata itu tidak akan mengenai tubuhnya, maka ia tetap duduk tidak bergoyang sama sekali. Cap, sinar itu ternyata sebatang golok yang kini menancap di atas meja di depannya. Golok yang indah dan di ujung golok itu terdapat sebuah benda merah kebiruan yang kini berada di atas meja tertancap golok. Benda yang berlumur darah. Sebuah jantung manusia. Melihat golok itu, jantung Lucian berdebar. Inilah golok Cubian, kekasihnya. Dan jantung itu, tiba-tiba terdengar berkesiurnya angin dan sesosok tubuh melayang masuk melalui jendela, menubruk Lucian. Wanita ini bangkit berdiri, tangan kirinya menyampok dan tubuh itu terbanting ke atas lantai. Ketika ia memandang, ternyata itu adalah sesosok mayat seorang laki-laki yang telentang dengan dada robek dan mata terbelalak. Mayat Cubian, hahaha, Tok Xiaokui, ku kirim pulang tubuh kekasihmu. Wanita tak tahu malu, kau mengotori nama besar Beng kau. Terdengar suara memaki dan mengejeknya di luar. Hampir meledak rasa dada Lucian saking marahnya. Mukanya menjadi merah sekali, sepasang matanya berkilat dan ia menyambar pedangnya, terus melayang keluar dari jendela. Ketika ia turun di dalam taman bunga di pinggir rumah, ternyata di situ telah berdiri seorang kakek, berdiri di atas kedua tongkatnya yang menggantikan kaki. Sin Jiu Ku Paong alias Kong Lo Senjin, kiranya engkau tua bangka keparat, bukankah engkau ini si pemberontak Ku Paong yang juga bernama Kong Lo Senjin?
Hahaha, betul sekali, Tok Xiaokui. Kau boleh menyebut aku pemberontak, akan tetapi aku memberontak kepada kerajaan-kerajaan yang dahulunya memberontak dan merobohkan dinasti Tang. Aku seorang patriot sejati. Tidak seperti engkau ini, suamimu, Jenderal Kam Siek juga seorang patriot sejati, akan tetapi engkau telah mengkhianatinya, mencemarkan namanya. Apalagi kalau diingat bahwa engkau putri Bengkau Cupat Jiu Sin Ong Liu Gan, benar-benar menyebalkan dan merendahkan nama ayahmu dan Bengkau. Tutup mulutmu yang kotor, Kong Lo Senjin, orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku tidak. Hahaha, sombongnya. Ayahmu sendiri tidak akan berani kurang ajar terhadapku, kau ini bocah sombong bisa apakah? Mengingat muka ayahmu, biarlah aku mengampunimu, dan lekas kau minggat dari kerajaan Hou Han ini dan jangan membelanya. Ada hubungan apakah Hou Han denganmu maka kau membelanya mati-matian? Kakek tua bangka, apa yang kulakukan, ada hubungannya apa denganmu? Kau peduli apa? Wah, benar keras kepala. Kukira aku tidak tahu bahwa kau di sini mengumpulkan pemuda-pemuda tampan untuk memuaskan nafsumu yang kotor dan hina. Kau, keparat. Lucian sudah menerjang maju dengan pedangnya karena tidak tahan lagi mendengar kata-kata Kong Lo Senjin. Pedangnya berkelebat cepat bagaikan kilat menyambar, dengan gerakan dahsyat sekaligus telah menyerang dengan 3 kali bacokan dan 2 tusukan bertubi-tubi. 5 kali pedang bertemu tongkat dan keduanya meloncat ke belakang sampai mereka terpisah dalam jarak 6 meter. Hebat serangan Lucian, akan tetapi hebat pula tangkisan si kakek tua. Keduanya merasa telapak tangan mereka tergetar, dan diam-diam Kong Lo Senjin terheran-heran. Tangkisannya tadi telah ia gerakkan dengan pengerahan Sin Kang dengan maksud membuat pedang lawan terpental, akan tetapi jangankan terpental, bahkan pedang itu masih dapat menyerang terus sampai 5 kali. Hal ini membuat Kong Lo Senjin menjadi marah dan penasaran. Di lain pihak, Lucian juga bersikap hati-hati. Ia maklum bahwa kakek ini pandai sekali serta kuat tenaganya. Serangannya tadi merupakan jurus yang lihai dari Toa Hong Kiam Sut, akan tetapi dapat ditangkis dengan baik oleh lawan, dan tangannya terasa gemetar tanda bahwa tenaga yang tersalur pada tongkat itu amat kuatnya. Tangan kiri Lucia bergerak dan sinar merah menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum Siang Tok Ciam yang ia lepas dengan pengerahan tenaga. Belasan batang jarum halus yang mengeluarkan bau harum itu menyambar ke arah jalan darah yang mematikan. Sukar sekali dielakkan lawan karena begitu tangannya bergerak, sinar berkelebat dan jarum-jarum itu sudah sampai di tempat sasaran. Namun sambil tertawa Kong Lo Senjin mengebutkan ujung lengan bajunya dengan gerakan memutar dan jarum-jarum itu bagaikan tergulung angin kemudian runtuh di tanah sebelum sampai ke tubuh kakek sakti itu. Haha, jangan berlagak di depan kakekmu. Rasakan ini, bentak Kong Lo Senjin sambil mengerahkan tenaga dan menggerakkan kedua tangannya mendorong ke depan. Terdengar angin bersiutan menerjang ke arah Lucian. Angin pukulan ini amat dahsyat dan karena kehebatan kedua tangannya inilah maka Kong Lo Senjin dijuluki Sin Jiu, kepalan sakti. Banyak musuh kuat roboh hanya oleh angin pukulannya ini. Bahkan Lucian sendiri dahulu pernah menyaksikan betapa kakek ini merobohkan banyak lawan dengan penggunaan ilmu pukulan jarak jauh. Dahulu ia merasa ngeri melihat kedahsyatan pukulan si kakek, akan tetapi sekarang ia bukanlah Lucian beberapa tahun yang lalu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.